Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan dan semangat teman-teman. Teman-teman, kita mulai hari ini dengan pelajaran tematik kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran 3. Baik teman-teman, Bu Pit sampaikan hari ini dan sebelumnya kita ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Siapa di sini yang suka dengan membaca buku? Wah, jika kalian suka membaca buku, itu bagus sekali. Buku itu merupakan salah satu sumber informasi, apalagi buku pengetahuan. Buku pengetahuan biasanya berisi informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita. Seluruh makhluk hidup yang ada di bumi itu saling berhubungan. Makhluk hidup dapat hidup dari lingkungan alam, karena alam menyediakan semua kebutuhan bagi makhluk hidup. Di lingkungan alam itu terdapat benda hidup dan juga benda mati. Antara benda hidup dan benda mati ini, keduanya saling berhubungan satu sama lain. Nah, apa saja itu benda hidup? Benda hidup itu adalah manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sedangkan benda mati, contohnya seperti air, udara, kemudian batu, tanah, dan lain-lain. Nah, benda mati itu dapat memengaruhi benda hidup. Seperti apa benda mati yang dapat memengaruhi benda hidup itu? Diperhatikan baik-baik contohnya. Jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat itu dapat memengaruhi tanaman dan tumbuhan di daerah tersebut. Perhatikan di sini, tanah, suhu, dan curah hujan ini adalah benda mati. Nah, namun benda mati ini dapat memengaruhi tanaman dan tumbuhan di suatu daerah. Ya, jadi ini contoh benda mati yang dapat memengaruhi benda hidup. Begitu pula benda hidup ini dapat memengaruhi benda mati. Seperti apa contohnya? Nah, daerah yang banyak tumbuhannya akan menjadi lebih sejuk dan memiliki air tanah yang berlimpah. Nah, di sini benda hidupnya adalah tumbuhan. Jika suatu daerah ini memiliki banyak tumbuhan, maka udaranya akan lebih sejuk. Sedangkan udara tersebut dan juga air adalah benda mati. Namun, benda mati tersebut dapat dipengaruhi oleh benda hidup, yaitu tumbuhan. Ya, jadi daerah yang banyak tumbuhannya itu dapat terasa lebih sejuk dan memiliki air tanah yang berlimpah. Jadi, ini adalah contoh hubungan saling memengaruhi antara benda hidup dan juga benda mati. Hubungan manusia dengan lingkungan alam ini dibagi menjadi dua. Ada hubungan yang positif, contohnya manusia menanam pohon agar lingkungan kembali hijau. Ini contoh hubungan yang positif antara manusia dengan alam. Ya, jadi hubungannya ini memberikan hal-hal yang positif yang dapat memengaruhi keberlangsungan hidup lingkungan alam. Dan juga di sini ada hubungan yang negatif. Hubungan yang negatif ini adalah kebalikannya dari hubungan positif. Apa contohnya hubungan negatif? Nah, di sini manusia menebangi hutan dan dapat menyebabkan hutan menjadi gundul dan gersang. Lihat di sini perbedaannya. Ya, pada hubungan yang negatif akan terjadi dampak yang negatif jika hutan menjadi gundul dan gersang. Contohnya akan terjadi bencana tanah longsor. Ini contohnya hubungan yang negatif. Ya, hubungan yang positif contohnya pada alam adalah menanam pohon agar alam kembali hijau. Kalau hubungan yang negatif contohnya kebalikannya, yaitu manusia menebangi pohon. Jadi ini adalah contoh hubungan antara manusia dengan alam. Nah,
Pada pembelajaran yang lalu, kalian telah mempelajari membuat kalimat tanya untuk menggali isi teks. Sekarang, kita akan mencari ide pokok dari sebuah teks. Nah, kita akan masuk pada muatan bahasa Indonesia. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama dalam sebuah teks. Bagaimana cara menentukan ide pokok dari teks? Mari kita ingat kembali. Yang pertama, kalian harus membaca terlebih dahulu teks tersebut secara keseluruhan. Setelah kalian membaca teks tersebut secara keseluruhan, kalian carilah kalimat utama dari teks tersebut. Nah, jika kalian sudah menemukan kalimat utamanya, kalian tentukan inti dari kalimat utama. Kenapa tentukan inti dari kalimat utama? Karena ide pokok tersebut adalah inti dari kalimat utamanya. Ya. Sekarang, coba kalian baca terlebih dahulu teks di bawah ini dengan cermat. Nah, sekarang kita akan mencoba menentukan ide pokok dari paragraf ini. Paragraf yang pertama. Ya, di sini bisa kita lihat ide pokoknya dari paragraf pertama setelah kita baca baik-baik adalah makhluk hidup saling berhubungan dengan sesama makhluk dan lingkungan. Kalimat utamanya ini ada pada kalimat pertama. Nah, dari kalimat pertama ini kita ambil intinya, yaitu makhluk hidup saling berhubungan dengan sesama makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian, ide pokok paragraf kedua, di sini bisa kita tentukan bahwa kalimat utamanya ada pada kalimat yang pertama juga. Nah, kita ambil ide pokoknya adalah hubungan antara benda mati dan makhluk hidup. Jadi, seperti ini ya cara menentukan ide pokok dari sebuah teks. Tahukah kamu jika setiap anak di Indonesia itu memilih hak yang wajib dipenuhi? Hak tersebut wajib dipenuhi oleh orang tua dan juga oleh masyarakat. Nah, sekarang kita akan masuk pada muatan PPKN. Apa saja hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak? Yang pertama, hak-hak anak adalah hak kelangsungan hidup. Kemudian, hak yang kedua adalah hak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Jadi, anak-anak berhak untuk dilindungi dari hal-hal yang dapat membahayakan anak tersebut. Kemudian, ada hak tumbuh kembang. Di sini hak tumbuh kembang ini seperti memperoleh pendidikan, kemudian mendapatkan penghidupan yang layak untuk perkembangannya. Dan juga ada hak untuk berpartisipasi menyatakan pendapat. Jadi anak-anak pun dapat menyatakan pendapat. Nah, selain hak-hak anak, kalian juga memiliki hak-hak sebagai peserta didik. Hak yang pertama sebagai peserta didik adalah mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan kalian. Kemudian, hak kalian adalah mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat minat, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan, kemudian mendapatkan bantuan fasilitas belajar, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan, memperoleh penilaian hasil belajar, dan juga mendapatkan pelayanan khusus jika menyandang cacat. Baik teman-teman semua, itu tadi sudah Pupit sampaikan materi tematik tema 6 subtema 1 pembelajaran ketiga. Tugasnya adalah teman-teman mengerjakan halaman 28 bagian Ayo Berlatih dan halaman 29. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.